Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukan-Mu. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas dua alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung. Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah, penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat, seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika. Dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur. Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia, menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan. Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia, seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia,
Gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah dimanapun kita berada. Firman Tuhan berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Allah kita, sebab Dia Allah yang berkuasa. Amin. Mari sama-sama nyanyikan. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu menyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Tepuk tangan sama-sama saudara. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan yang perkasa. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu menyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Katakan namamu besar, haleluya. Namamu mulia, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Hanya ada satu nama, nama yang menyelamatkan, nama yang sanggup menyembuhkan kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Kami memuji Engkau Tuhan Yesus, kami tinggikan Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami besar bertepuk tangan.
Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Kami tinggikan Engkau Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mari nyanyikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan Tuhan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari serukan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya, katakan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Engkaulah Raja atas segala raja. Mari angkat tangan sama-sama nyatakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan bagi-Mu Tuhan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selama. Lebih lagi nyatakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selama, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah selamanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, Raja segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Nama-Mu penuh kuasa, nama yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nama yang sanggup menyembuhkan, nama yang sanggup memulihkan, nama yang selalu memberikan kekuatan buat setiap kami. Kami puji nama-Mu Yesus. Haleluya. Mari dimanapun kita berada, di rumah-rumah, angkat hati kita, angkat suara kita. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kaulah penolong kami, Kaulah kekuatan
puji namamu Yesus. Shikiriyanalalalama. Shanalalalama. Shikiriyanalalalama. Kanyalalalama. Yalalalama. Kiriyanalama. Yasanalama. Yasi. Engkau pengharapan kami, Engkau sumber pertolongan kami Yesus. Kubu pertahanan kami, gunung batu perisai kami. Ku percaya Yesus, hanya kepadamu. Haleluya, oh haleluya. Kami berseru hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah penolong kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari nyatakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah. Mari lebih lagi serukan namanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari yang percaya sekali lagi nyatakan pujian ini.
Kau Tuhan, Kaulah penolong kami. Kami percaya hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Amin. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kaulah sumber kekuatan kami. Amin. Kau yang sanggup menolong kami dalam kesesakan. Kaulah gunung batu kami. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenangan. Yang percaya nyatakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Oh, lebih lagi serukan namanya, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas, biarkan musik saja kepujian ini. Mari angkat tangan kita sembah Dia. Haleluya. Kami berseru hanya kepada Engkau Tuhan Yesus, sumber pertolongan kami, sumber kekuatan dalam hidup kami. Kau yang sanggup menolong kami. Haleluya. Biarlah mulut kami menyerukan nama-Mu Yesus. Biarlah mulut kami terus memuji nama-Mu sekalipun dalam kesesakan. Karena iman percaya kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Kaulah sumber kuatku Tuhan. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupan. Kaulah kehidupanku. Oh, oh, oh. Kaulah pertahananku. Oh, oh, oh. Ku percaya padamu. Oh, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah. Mari lebih lagi serukan namanya, Yesus. Kami berseru. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segala
Dia hadir dimanapun kita berada saat ini. Sembah Tuhan, haleluya. Kami memuji nama-Mu, kami menyembah-Mu Yesus Tuhan, haleluya. Shananamo, yarana, yarana ya sananama ya se, kiri yarana ya siri yarana, sharakani yarana ya si, yarana ya she, yarana yarana. We worship you, we worship you, Jesus. Oh, we praise your name, we praise you, Lord, we praise you, Lord. Biarlah jiwa kami terus memuji nama-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami, biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian kepada Engkau Tuhan Yesus. Meninggikan nama-Mu Yesus, nama di atas segala nama. Oh, we praise you, Lord Jesus. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, we praise you, Lord.
Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena berkat Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, kami boleh beribadah lagi, kami boleh bertemu dengan hadirat Tuhan, kami boleh terus merasakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk setiap umat-Mu, jemaat Tuhan, di rumah-rumah Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun keadaan kami mau bersyukur Tuhan yang berkati, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang butuh pertolongan Tuhan berikan kelegaan. Berkati setiap kami Tuhan, jagai setiap kami. Terima kasih juga Tuhan untuk para pemimpin kami, berkati gereja ini Tuhan, kami memberkati gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, beserta ketiga wakil di Kota Bandung. Terus Tuhan pertajam visi misi Tuhan atas para pemimpin kami. Berkati kesehatan keluarga besarnya, aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga membawa bangsa negara ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memberkati Pak Presiden, Pak Jokowi, dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Biar ada campur tangan Tuhan, Indonesia diberkati, Indonesia damai, Indonesia sejahtera Tuhan, Indonesia bersih, sembuh dari COVID-19. Kami perkatakan kedamaian rakyatnya tumbuh dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan berbicara buat setiap kami, supaya apa yang ditabur boleh masuk dalam hati kami, bertumbuh, berakar, berbuah, dan buahnya memberkati banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur, bersama kita katakan amin. Shalom, apa kabar? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Ya, bersyukur bisa melayani Anda walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka, tapi percaya Tuhan hadir dalam ibadah kita hari ini. Dimanapun Anda sedang mengikuti ibadah, saya percaya kiranya Tuhan membuka hatimu, memberi pengertian, dan Anda bisa menangkap isi hati Tuhan di sini. Hari ini saya akan berbicara tentang mengatasi keuangan di masa pandemi. Ya, Bapak Ibu, masa pandemi yang berlarut-larut sampai sekarang, yang kita tidak tahu juga kapan ujung akhirnya, banyak berdampak secara dunia, secara global, regional, nasional, terdampak di bidang ekonomi khususnya secara keuangan. Banyak perusahaan yang mengalami masalah secara keuangan sampai harus PHK dan sebagainya. Tidak sedikit juga gereja juga terimbas di sini. Nah, karenanya saudara, penting kita bisa mengerti bagaimana mengatasi keuangan di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini di masa pandemi. Bahkan sebelum masa pandemi saja, banyak orang juga tidak bisa mengatasi keuangan mereka. Jadi sebenarnya bukan soal pandemi atau tidaknya, tapi bagaimana kemampuan kita untuk bisa mengelolanya. Kalau Anda membaca satu ayat Alkitab dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1, di situ diceritakan bagaimana seorang yang sangat berohani, yaitu seorang nabi yang merupakan murid dari Elisa. Ternyata saudara, dari ayat itu kita baca, ketika murid Elisa yang katanya nabi takut akan Tuhan lagi, berarti dia berohani. Tapi waktu dia meninggalkan hutang. Sehingga istrinya harus dikejar-kejar sama debt collector, dikejar-kejar sama penagih hutang, untuk mengambil anaknya untuk bayar utangnya. Nah, artinya apa? Orang bisa begitu berohani, tapi dalam mengelola keuangannya ternyata punya masalah. Nah,
oleh karena itu kita perlu belajar saudara, di dalam keluarga, dalam hidup pribadi, kita perlu belajar bagaimana bisa mengelola keuangan secara baik. Bagaimana kita bisa mengatasi keuangan yang hari-hari ini sedang begitu berdampak cukup berat bagi banyak orang. Nah, di dalam satu ayat, Pengkhotbah 10, ayat ke-19, firman Tuhan bilang begini, untuk tertawa, orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Nah, arti uang memungkinkan semua itu jangan ditarik terlalu jauh, saudara. Artinya, uang memungkinkan semuanya itu dalam konteks ayat ini adalah kalau mau makan, kalau mau minum, ya kita perlu uang. Nah, itulah sebabnya kalau kita nggak bisa mengelola keuangan dengan baik, jangan heran di masa sulit kita juga akan ada kesulitan untuk makan, untuk minum aja bisa sulit. Untuk hidup sehari-hari bisa sulit. Nah, di tengah pandemi yang sedang mengalami goncangan keuangan yang begitu hebat, tanpa disadari, fondasi keuangan orang Kristen sedang diuji. Sadarkah saudara, gempa bumi kalau terjadi gempa bumi, itu sedang menguji apanya sebenarnya? Landasan atau fondasi bangunan teruji. Landasan bangunan yang kuat, dia nggak akan roboh. Betul nggak saudara? Nah, di tengah pandemi goncangan keuangan yang ada hari-hari ini, sebenarnya yang lagi diuji adalah apa? Fondasi keuangan saudara, fondasi keuangan saya. Dibuat dari apa? Dibangun dari apa maksud saya? Kalau nggak benar, ini saatnya kita meriset, membangun ulang, merombak keuangan kita, bangunan keuangan kita bangun yang baru. Bisa katakan amin? Nah, oleh karena itu saudara, Paulus berkata apa di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 13. Dia bilang gini, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Apa dasarnya? Yesus Kristus. Jadi saudara mungkin ada bertanya, apakah bangunan keuangan saya harus dibangun di atas dasar Kristus? Jelas. Dasar Kristus ini bukan cuma sekedar gereja dan pelayanan tok, tapi keluarga juga, keuangan juga. Nah, di dalam ayat ke-12 Rasul Paulus berkata, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, dengan perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, itu akan teruji. Sekali kelak pekerjaan masing-masing katanya akan nampak. Masing-masing orang kerjanya itu akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi saudara, pandemi ini sebenarnya bisa jadi seperti api yang sedang menguji landasan keuangan saudara, landasan keuangan saya. Kalau kita membangunnya tidak dasarnya Kristus, tapi dasarnya adalah bisnis kita, teman kita, jangan heran kita akan goncang. Karena mereka juga tergoncangkan. Nah, saya akan masuk saja bagaimana caranya saudara dan saya bisa mengatasi keuangan saudara dan saya yang kalau hari ini barangkali ada di antara saudara mengalami goncangan dan mungkin sudah menjerit cukup lama. Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Barangkali seperti itu. Atau bisa saudara tiba-tiba harus mengalami penutupan. Beberapa karyawan harus di PHK, mungkin. Nah, saya mau ajak saudara, yuk kita belajar firman Tuhan. Bagaimana caranya mengatasi keuangan di masa pandemi. Are you ready? Anda siap? Baik. Yang pertama, sering kali ini dilupakan, justru ini menjadi dasar. Ketika ada pandemi, ketika ada masalah, ketika ada goncangan, apapun termasuk keuangan, cari Tuhan dan hamba Tuhan. Cari Tuhan dan hamba Tuhan. Nah, yang sering terjadi, di masa-masa begini orang panik. Bukannya cari Tuhan, cari pinjol. Tahu pinjol? Pinjaman online. Yang gampang ngambilnya. Tanpa sadar, pinjol atau pinjaman online ini justru membuat orang makin cepat roboh bangunannya. Atau cari bank. Karena mereka pikir pinjol adalah juru selamat. Bank adalah juru selamat dalam tanda kutip. Tapi yang menyelamatkan keuangan saudara dan saya itu Tuhan. Dan hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menolong saudara dan saya, membimbing saudara dan saya, kita semua. Yang setuju katakan amin. Dalam kisah tadi dalam 2 Raja-Raja 4 yang barusan saya minta Anda baca di awal khotbah saya, bagaimana saudara seorang istri dari nabi yang nabinya mati meninggalkan hutang, dia tidak cari yang lain.
Dia tidak cari pertolongan dari orang lain, tapi dia kembali kepada Elisa, cari hamba Tuhan untuk mencari penyelesaian cara Tuhan. Nah, yang sering terjadi anak-anak Tuhan berpikir bahwa Tuhan tidak tertarik dengan keuangan kita. Tuhan tidak mau membereskan keuangan kita. Enggak, dia juga mau nolong kita. Tapi dia mau membereskan dulu diri kita, cara hidup kita. Landasan kita harus dibangun. Katakan amin. Yang pertama Anda harus tahu dari poin ini adalah Kristus harus menjadi sumber kehidupan saudara dan saya. Apakah Kristus sudah menjadi sumber kehidupan saudara dan saya? Nah, saudara yang dikasihi, ada cerita lagi yang lain di Alkitab, ya nanti Anda cari sendiri ya. Dalam 2 Samuel 21 ayat 1, ayat 4 dan ayat ke-6. Nanti Anda akan baca di situ. Ceritanya adalah begini, saya ceritakan aja. 2 Samuel 21 ayat 1, ayat 4 dan ayat yang ke-6. Oke? Nah, di dalam ayat yang pertama di sana dikatakan begini. Setelah 3 tahun berturut-turut. Berapa tahun? 3 tahun berturut-turut. Setelah 3 tahun berturut-turut itu artinya gini. Tahun 2000, 2001, 2002 misalnya gitu. Itu kan 3 tahun berturut-turut. 2001, 2002, 2003. Nah, 3 tahun berturut-turut waktu Daud jadi raja, ternyata terjadi kelaparan. Saudara, kelaparan ini lebih parah dari pandemi sebenarnya. Karena di pandemi ini kita nggak kelaparan. Ini kelaparan, saudara, orang nggak bisa makan. Mestinya di tahun pertama aja Daud sudah frustrasi. Tapi kelihatannya saya lihat dari ayat ini, Daud mencoba pakai caranya sendiri dulu untuk menyelesaikan. Sampai pada udah di akhir 3 tahun itu, dia cari Tuhan. Nah, menarik. Waktu dia mencari Tuhan, ternyata saudara, di dalam ayat yang keempat nanti kalau Anda baca, bahwa ternyata bukan masalah tanah, bukan masalah irigasi, bukan masalah benih, tapi ada masalah dengan raja sebelumnya, yaitu Saul, yang membunuh orang-orang Gibeon. Yang sebenarnya jauh lagi sebelumnya, yaitu zaman waktu Yosua mengikat janji dengan Tuhan dan memberi ikat janji sama orang Gibeon. Orang Gibeon bukan suku Israel, tapi dikasih tinggal di antara orang Israel. Tanpa harus dibunuh. Tanpa harus dibunuh. Dibiarkan hidup. Nah, itu ada perjanjiannya di antara tua-tua Israel dengan Yosua di hadapan Tuhan. Tapi ketika Saul jadi raja, Saul mencoba untuk menyenangkan hati bangsa Israel. Orang Gibeon dibantai. Dia menyalahi hukum Tuhan. Dan terjadilah kelaparan. Dan yang menerima getahnya dalam hal ini adalah Raja Daud. Nah, waktu Tuhan dia tanya sama Tuhan, Tuhan bilang persoalannya di sini. Karena Saul salah di sini. Makanya akhirnya singkat cerita penyelesaiannya adalah anak-anak lelaki daripada Saul akhirnya digantung di dalam ayat yang ke-6 dan selesai semua. Nah, kenapa saya mau katakan demikian? Kadangkala dalam hidup ini Bapak Ibu, kondisi keuangan kita itu ada kaitannya dengan perkara-perkara spiritual. Perkara-perkara kerohanian kita. Itulah sebabnya mengapa saudara dan saya perlu cari Tuhan dari waktu ke waktu. Bangun landasannya di atas Kristus. Jadi, yang pertama tadi saya bilang bahwa cari Tuhan dan hamba Tuhan. Ya, cari Tuhan dan hamba Tuhan bukan pinjaman online, bukan bank, dan Anda harus jadikan Kristus sebagai sumber kehidupan saudara. Oke? Kita lanjut berikutnya, saudara. Andalkan Tuhan. Dalam mencari Tuhan, Anda juga harus andalkan Tuhan, bukan andalkan uang. Seringkali saudara yang dikasihi, kita pikir uang bisa menolong kita. Enggak. Terbukti di masa pandemi ini, ternyata uang tidak bisa menolong saudara, tidak bisa menolong saya. Betul? Di mana kita mesti lari? Tuhan. Makanya dalam Ulangan 8 ayat 17-18 di sana dikatakan bahwa janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jangan bilang saya yang bisa. Tapi firman Tuhan bilang di dalam ayat 18, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi Tuhan lagi mau ingatkan begini kepada bangsa Israel, jangan bilang kamu yang bisa menghasilkan kekayaan, tapi kekuatan Tuhan yang memampukan engkau. Jadi cari Tuhan. Jangan heran di tengah-tengah kondisi seperti ini, Tuhan berikan Anda hikmat. Tuhan berikan Anda kreativitas. Tuhan buka jalan. Saudara, jujur di masa-masa pandemi seperti ini,
ketika saya terus mencari Tuhan, ada keajaiban-keajaiban, perkara-perkara secara keuangan yang di luar pikiran saya. Tuhan kerjakan. Saya percaya itu bisa terjadi juga pada Anda. Yang setuju katakan amin. Yang berikutnya saudara, di dalam poin cari Tuhan dan hamba Tuhan, kejarlah Tuhan, jangan kejar uang. Saya suka berkata begini, kalau kamu kejar Tuhan, pasti ada uang di dalamnya. Tapi kalau kamu kejar uang, Tuhan tidak ada di dalamnya. Jadi saudara yang dikasihi, belajar untuk bisa mengejar Tuhan. Pengkhotbah 5 ayat 9 berkata apa? Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Mau kejar uang sampai kapan? Gak akan ada puasnya. Siapa mencintai kekayaan, tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Ini pun kesia-siaan. Saya nggak bilang bahwa uang nggak penting. Segala-galanya dalam hidup ini perlu uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Boleh katakan amin? Yes. Coba lihat Gehazi. Abdinya Elisa. Ketika Naaman disembuhkan, Naaman kasih hadiah, Elisa nggak mau. Gehazi yang ngejar. Karena Gehazi bukan yang ngejar Tuhan, tapi ngejar berkat, ngejar uang. Yuk, kejar Tuhan. Di tengah situasi ini, makin mendekatkan diri sama Tuhan. Cari Tuhan, cari hamba Tuhan. Karena lewat hamba Tuhan lah, ada hikmat, ada nasihat, ada doa. Seringkali kita pikir, aduh doa lagi. Loh, itu penting. Ada satu kisah di Alkitab, ya, Lukas 5 Anda baca nanti. Lukas 5 ayat 1 dan seterusnya. Bagaimana ketika murid-murid menangkap ikan semalaman nggak dapat? Pernah tahu cerita itu kan? Apa yang terjadi? Ketika pagi hari, Yesus pinjam perahunya Petrus, Yesus khotbah. Sekarang pertanyaan saya begini, murid-murid butuh apa? Ikan atau khotbah? Ikan. Tapi lewat khotbah dari Yesus, iman mereka muncul. Karena iman timbul dari apa? Pendengaran. Dan pendengaran akan apa? Firman. Dan di saat itulah mereka melihat mujizat terjadi. Cari Tuhan. Amin. Yang kedua, bagaimana mengatasi keuangan di tengah-tengah pandemi ini? Adaptasi dan realistis. Jadilah orang Kristen yang bisa beradaptasi dengan situasi keadaan yang ada. Filipi pasal 4 ayat 11, 13 sampai 13. Bagaimana Paulus bilang begini? Ku katakan ini bukan karena kekurangan. Sebab aku telah belajar. Belajar apa? Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Adaptasi. Realistis. Aku tahu apa artinya kekurangan, kata Paulus. Aku tahu apa artinya kelimpahan. Berarti Paulus pernah kekurangan, pernah kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada satupun yang merupakan rahasia, kata dia, bagiku. Baik dalam hal kenyang, dia pernah kenyang. Dalam hal kelaparan, dia pernah kelaparan. Dalam hal kelimpahan, dalam hal kekurangan. Jadi Paulus pernah kenyang, ya. Nah, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan sekarang bukan cuma kenyang, kadang-kadang kekenyangan, ya. Iya, saudara. Dalam hal kenyang, dalam hal kelaparan, kelimpahan, kekurangan, dia pernah ngalami. Tapi dia bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus belajar beradaptasi, Paulus belajar menjadi orang yang realistis. Dia tahu, dia waktunya kelimpahan dia bisa nikmati, dalam kekurangan dia juga bisa enjoy, dia bisa hidup di situ. Amin. Tapi ada orang di tengah pandemi begini masih mau hidup seperti dulu sebelum pandemi. Borosnya masih sama, gitu loh saudara. Hidupnya masih mau mewah. Ya nggak bisa, kita harus selaraskan, sesuaikan. Masih mau punya branded merek tertentu. Halo, amin saudara. Yes. Titus 3 ayat 14 bilang apa? Biarlah orang-orang kita, kata Paulus, belajar. Belajar apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Dapat memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Yang penting kebutuhan pokok kita bisa penuhi. Nah, bagi orang yang hari-hari ini terkena PHK misalnya, mau nggak mau mesti bekerja apa yang bisa dikerjakan. Sepanjang itu benar kerjaannya. Ada banyak orang, dulunya mungkin jadi bos, dulunya jadi pengusaha, tapi setelah PHK, setelah pindah pandemi, perusahaan tertutup, terus jangan diem aja. Kebutuhan pokok itu perlu kerja, saudara. Saya pernah melihat beberapa video bagaimana saudara, orang-orang yang top sebelumnya menjadi dirijen yang top di Eropa, dia harus kerja. Nganter makanan dan sebagainya. Yang penting kerja. Halo, amin saudara. Yes, realistis, coba katakan gitu. Kita harus jadi orang yang realistis, jadi orang yang bisa adaptif. Kita bisa meng-cut mana yang nggak perlu, hidup dengan apa adanya cukup. Kalau gue bisa kita menghentikan
kebiasaan belanja, menunda kebutuhan-kebutuhan kita. Nggak perlu beli barang yang bermerek, yang penting manfaatnya ada, kita bisa pakai. Jangan gengsi. Halo? Yes? Saudara tahu hidup ini murah. Yang mahal itu gengsinya. Saya suka bilang begini, banyak orang ya hidupnya begini, gaya hidupnya adalah hidup gaya. Ketika saudara dan saya hidup gaya hidup dengan hidup gaya, mahal saudara. Gengsi, malu. Jangan malu. Yang penting kita nggak mencuri. Saya punya seorang sahabat begitu. Lulusan kuliah sarjana ekonomi. Tapi dia pindah ke satu negara. Karena dia bangkrut di sini. Pindah ke sebuah negara. Dia cuma jadi apa? Vacuum cleaner. Saya pernah ketemu sama dia di situ suatu ketika. Dia bilang apa? Saya nggak malu kerjaan ini kok. Saya malu kalau ngutang. Wow. Dan apa yang terjadi setelah sekian lama saya ketemu dia lagi? Dia udah jadi pemilik dari satu perusahaan yang dia kelola sendiri. Walaupun kecil-kecilan. Jadi itu adalah poin yang kedua. Adaptasi realistis. Yang ketiga, yang terakhir. Jadilah pengelola yang baik. Saudara, Anda harus bisa mengelola apa yang menjadi aset ataupun kekayaan yang Tuhan berikan kepada saudara. Ada suatu ayat yang menarik, saudara. Mengenai pengelola yang baik ini dalam Kejadian 2 ayat 4-5. Anda perhatikan baik-baik ayat ini ya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi. Loh, kenapa Tuhan belum menurunkan hujan? Karena belum ada orang yang mengusahakan atau memanage tanah itu. Jadi ayat 5 ini Kejadian 2 kuncinya di orang yang mengusahakan. Karena belum ada orang yang mengusahakan, Tuhan tidak turunkan hujan, tidak berikan semak, tidak memberikan saudara yang namanya tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Nggak ada yang kelola. Kalaupun dikasih tumbuhan, kalaupun semua ada, hujan ada, terus nggak ada yang kelola, rusak lagi. Nah, Tuhan mau saudara bisa mengelola apa yang Tuhan punya. Secara singkat saja saya sampaikan, kita harus belajar saudara jadi orang yang bisa dipercaya. Amsal 28 ayat 20 berkata bahwa orang yang bisa dipercaya mendapat banyak berkat. Bisa dipercaya artinya apa? Bisa mengelola. Bagaimana kita bisa mengelola apa yang Tuhan titipkan? Ya, kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dong. Ke rumah Tuhan di mana kita ada. Persepuluhan kita. Yes. Kita harus belajar menjadi orang yang bisa mengelola kekayaan yang Tuhan berikan seapa adanya. Berapa pengeluaran kita? Kita mesti bisa kelola. Berapa penerimaan kita? Gitu, saudara. Sekali waktu ada satu orang pria datang kepada saya, berkata, "Pak, kenapa ya pastor ya? Saya kok selalu kekurangan. Oh ya? Saya tanya sama dia, mau nggak kamu bikin PR? Apa PR-nya pastor? Dia bilang, bikin satu daftar, berapa penghasilanmu detail tiap bulan. Oke? Yes, dia bilang. Yang kedua, bikin detail berapa pengeluaranmu tiap bulan. Termasuk, dia tanya, beli kopi? Yes. Karena kamu lagi mau belajar nih, berapa? Gitu loh. Coba bikin detail. Nanti setelah itu balik ke saya. Nggak ketemu saya lagi sesudah itu. Saya pikir dia nggak mau kerjain. Tapi apa yang terjadi setelah beberapa saat kemudian saya ketemu dia, saya tanya, kok kamu nggak kembali ke saya? Dia ketawa, hehehe, katanya pastor. Setelah saya buat itu saya baru tahu ternyata pengeluaran saya gede amat ya. Saya nggak pernah pikir. Tadinya cuma kira-kira, karena nggak dicatat. Banyak orang seperti itu nggak mau mengelola dengan baik. Punya catatan keuangan dong. Halo, amin saudara. Yes, saudara, kita juga harus belajar untuk bisa menabur. Anda nggak akan pernah menuai kalau Anda nggak menabur. Pak lagi susah. Baca di Kejadian 26, saudara. Bagaimana Ishak di tengah-tengah kelaparan dia menabur. Saudara gini, sebagai bagian terakhir perhatikan baik-baik. Orang seringkali tidak pernah melihat sistem ekonomi Allah ketika perekonomian dunia ini kelihatannya baik-baik saja. Apa yang dikerjakan berhasil, dia bikin ini berhasil karena ekonomi lagi bagus. Mereka mengabaikan sistem ekonomi Allah. Tapi saya mau beritahu saudara, padahal sistem ekonomi Allah adalah sistem ekonomi yang luar biasa. Tapi manusia, namanya manusia, ketika pandemi ini mau ngandalin sistem ekonomi dunia, udah nggak bisa. Karena semua lagi kolaps, lagi kondisinya berat. Nah, apa yang terjadi? Kita harus kembali melihat sistem ekonominya Allah. Namun, kalau dari awal saja kita nggak pernah nabur,
Nah sekarang kita mesti belajar untuk menabur. Selain menabur, ada yang berikutnya adalah kita juga harus belajar untuk bisa menabung. Halo? Yes, jangan dibelanjakan semua. Anda kan kalau makan mangga nggak dimakan sama bijinya kan? Kenapa? Karena Anda harus nabur untuk bisa menghasilkan buah mangga berikutnya di pohon mangga. Hari ini, belajar untuk nabung, belajar untuk kelola keuangan, jadilah pengelola yang baik. Maka Anda, saya percaya bisa mengatasi keuangan di masa pandemi. Amen. Cari Tuhan dan hamba Tuhan, bukan pinjaman online, bukan juga bank. Ya, haleluya. Dan yang kedua, Anda harus belajar, saudara, menjadi orang yang bisa beradaptasi, menjadi orang yang bisa realistis. Dan yang ketiga, Anda harus menjadi seorang pengelola yang baik. Dan saya percaya kalau 3 hal ini dilakukan, Anda lewati masa pandemi dalam keuangan yang luar biasa. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kau mengajarkan kepada kami bagaimana mengatasi keuangan di masa pandemi. Lewat firman-Mu, kami yakin kami bisa melewati dengan keuangan yang tetap, kami bisa tetap sehat. Terpuji nama-Mu, berkati umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Kemuliaan bumi, tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar. Adalah